Terbongkar, Biden akhirnya akui serangan udara Amerika Serikat telah gagal menghentikan Houthi Yaman menghadang kapal. Make sure that we respond to the Houthis as they continue this outrageous behavior, along with our allies. Iran does not want a war with us. Yes. I don't think there's any civilian casualties. That's another reason why. Presiden Amerika Serikat Joe Biden mengatakan pasukan Amerika akan terus melancarkan serangan militer terhadap sasaran Houthi, meskipun faktanya kampanye tersebut tidak menghentikan pejuang Yaman yang terus menyerang kapal dagang di Laut Merah. Kapal perang dan juga kapal selam Amerika Serikat yang ditempatkan di Laut Merah menembakkan gelombang rudal ke lebih dari selusin lokasi peluncuran Houthi di Yaman pada Rabu malam. Serangan Amerika Serikat itu beberapa jam setelah kelompok Houthi menyerang kapal kargo milik Amerika Serikat dengan drone. Komandan Pusat Amerika Serikat yang mengawasi operasi militer Amerika di Timur Tengah mengatakan, pemboman Amerika akan menurunkan kemampuan Houthi melanjutkan serangan sembrono mereka terhadap pelayaran internasional dan juga komersial. Ketika ditanya pada hari Kamis, apakah serangan di Yaman berhasil menghalangi Houthi? Biden menjawab, ketika ada mengatakan berhasil, apakah mereka menghentikan Houthi? Tidak, Houthi terus menyerang kami, kata Joe Biden. Serangan rudal pada Rabu menandai keempat kalinya pasukan Amerika Serikat menyerang sasaran Houthi di Yaman sejak pekan lalu. Pesawat tempur Amerika Serikat dan Inggris meluncurkan sekitar 70 rudal ke sasaran Houthi pada Kamis dan Jumat lalu, dan Amerika Serikat melancarkan serangan lanjut pada hari Sabtu, Selasa, dan juga Rabu. Tak lama setelah Biden berbicara, Komando Pusat mengumumkan pasukan Amerika telah melancarkan serangan lain menargetkan rudal Houthi yang diklaim siap menembaki kapal komersial. Di sela-sela serangan tersebut, pasukan Houthi terus menyerang kapal-kapal yang transit di Laut Merah dan juga Teluk Aden. Kelompok pejuang tersebut menyerang kapal kontainer milik Amerika Serikat dengan rudal balistik pada Senin dan kapal milik Yunani yang menuju Israel pada Selasa, sebelum menyerang kapal milik Amerika Serikat pada hari Rabu. Pasukan Houthi telah menyerang puluhan kapal komersial sejak awal perang Israel-Hamas dan bersumpah akan terus melanjutkannya sampai perang berakhir dan blokade Israel di Gaza dicabut. Meskipun para pejuang pada awalnya mengatakan bahwa mereka hanya akan menargetkan kapal-kapal yang berhubungan dengan Israel atau kapal-kapal yang menuju pelabuhan Israel, juru bicara Houthi mengatakan pekan ini bahwa untuk satu kapal yang menjadi sasaran, kapal tersebut cukup milik Amerika Serikat. Di sisi lain, sekitar 15% lalu lintas pelayaran dunia menggunakan Laut Merah dan Terusan Suez untuk melakukan perjalanan antara Laut Arab dan Mediterania. Dengan menanggapi serangan Houthi, perusahaan transportasi besar termasuk Maersk, MSC, CMA, CGM, dan juga Hapag-Lloyd telah mengubah rute kapal mereka di sekitar Tanjung Harapan di Afrika Selatan, rute yang jauh lebih panjang antara Asia dan Eropa dan yang jelas makin mahal. Breaking news, Korea Utara tembakkan 200 peluru artileri ke wilayah Korea Selatan, penduduk dievakuasi semua. Pecah perang Korea Utara dan Korea Selatan awali tahun 2024 menjadi perang. Korea Utara telah menembakkan 200 peluru artileri ke perairan dekat perbatasan Laut Barat yang disengketakan dengan Korea Selatan pada hari Jumat. Serangan itu mendorong militer Korea Selatan untuk meminta penduduk di dua pulau terdekat segera berlindung. Peluru-peluru tersebut jatuh di utara perbatasan yang disengketakan, yang dikenal sebagai garis batas utara, antara pukul 9 dan 11 waktu setempat. Menurut para pejabat Korea Selatan, serangan tersebut tidak menimbulkan korban jiwa. Militer Korea Selatan menuduh Korea Utara mengancam perdamaian dan meningkatkan ketegangan, dan berjanji akan mengambil langkah-langkah yang sesuai. Militer di sini meminta kami untuk membantu mengevakuasi orang-orang jika Korea Utara mungkin membalas serangan ketika mereka memulai latihannya sendiri.
Masyarakat yang tinggal di pulau tersebut mewaspadai provokasi Korea Utara, terutama setelah Korea Utara melancarkan serangan artileri dan roket ke pulau tersebut yang telah menewaskan beberapa orang dan juga marinir di sana. Sebagai pembalasan, Korea Selatan menggempur pantai Korea Utara dengan artileri. Penduduk di pulau-pulau tersebut sudah terbiasa dengan perintah untuk meninggalkan rumah mereka dan mengungsi ke tempat perlindungan bawah tanah. Pulau-pulau tersebut dipenuhi dengan tempat perlindungan bawah tanah dan juga beton, dan perintah semacam itu seringkali dikeluarkan selama latihan militer atau ketika Korea Utara meluncurkan roketnya ke selatan. Tembakan artileri Korea Utara itu terjadi sehari setelah Korea Selatan dan Amerika Serikat menyelesaikan latihan militer gabungan selama seminggu di Daejeon, Utara Seoul. Latihan yang berakhir pada hari Kamis kemarin itu melibatkan artileri tank, kendaraan lapis baja dan juga pesawat A-10 Warthog. Korea Utara yang meradang karena hal itu bersumpah akan melakukan pembalasan, menyebut musuh-musuhnya sebagai anjing gila yang hanya akan menderita saat-saat paling menyakitkan. Penembakan artileri Korea Utara hari ini adalah yang pertama sejak mereka membatalkan perjanjian yang ditandatangani dengan Korea Selatan pada tahun 2018 untuk menghentikan permusuhan, seperti latihan militer dengan peluru tajam di dekat perbatasan. Sebelumnya pada bulan November lalu, Korea Selatan secara sepihak menangguhkan sebagian perjanjian tersebut sebelum melanjutkan penebangan pengawasan di dekat perbatasan agar lebih mampu memantau militer Korea Utara yang mempunyai senjata nuklir yang siap menghancurkan negara ginseng itu. Korea Utara segera mengumumkan diakhirinya seluruh perjanjian ketika perang Korea dihentikan melalui gencatan senjata pada tahun 1953. Korea Utara dan Komando PBB yang berperang untuk Korea Selatan tidak pernah menyepakati perbatasan laut yang memisahkan kedua Korea di lepas pantai barat semenanjung kedua negara. Komando tersebut telah memberlakukan garis batas utara sebagai perbatasan sementara, namun Korea Utara mengklaim perbatasannya jauh di selatan garis tersebut.